warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Razak Noval, kami dari mahasiswa program Magister Teknik Komputer, di mana ini adalah mata kuliah Knowledge and Innovation Management yang diampu oleh Profesor Nazaruddin. Jadi sebelumnya kami mengunjungi Bapak untuk menanyakan tentang informasi dari pengolahan minyak nilam yang telah dilakukan di ARC. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri? Ya, saya Saifullah Muhammad. Saya sudah 8 tahun itu menjadi ketua Adsiri Research Center Universitas Syiah Kuala. Dan jabatan Bapak berarti sebagai kepala, Pak? Ya, sebagai kepala ARC ya. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama, Pak. Ya. Dari pertanyaan pertama nih kami mau menanyakan tentang bagaimana sih pertama kalinya muncul ide pengolahan minyak nilam. Sedangkan kan kita tahu minyak nilam ini kan tumbuhan, kalau kita lihat di Aceh ini kayak tumbuhan liar gitu, Ya. di pinggir jalan gitu. Kenapa sih tiba-tiba muncul ide di situ? Ya, awalnya itu diminta oleh Bapeda Aceh ya. Saya waktu itu baru pulang sekolah dari S3, itu diminta oleh Bapeda Aceh untuk melakukan kajian terkait dengan komoditas lokal unggulan Aceh. Nah, Aceh waktu itu memiliki 10 komoditas unggulan, salah satunya adalah nilam. Tapi bukan cuma nilam, ada pala, ada seriwangi, ada cengkeh, ada kelapa sawit, kelapa, dan beberapa komoditas lain termasuk coklat juga. Nah, kemudian dari itu kita pelajari mana komoditas yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan kalau kita intervensi. Awalnya banyak yang mengusulkan sawit, karena sawit itu cukup luas di Aceh. Tapi hasil kajian kita, analisis kita, sawit itu nilai ekonominya perlu tanah yang besar. Jadi paling enggak kita perlu 4 hektar ke atas ya, baru nilai ekonominya itu bisa berarti untuk masyarakat. Nah, kemudian kita mempelajari terkait dengan komoditas-komoditas lain. Kita dapatlah informasi bahwa nilam itu ternyata sudah dikenal sejak zaman Belanda. Bahkan nilam itu dari beberapa referensi kita temukan sebagai singkatan dari Nederland Indies Landbouw Aceh Maskapai, sebuah perusahaan Belanda yang menangani tata niaga perdagangan pacoli. Pacoli itu nama internasional untuk minyak nilam. Berdasarkan buku Atlas of Perfumed Botang karangan Jean-Claude Ellana, diketahui bahwa nilam telah digunakan di Prancis sekitar tahun 1852 hingga tahun 1870 atau pada masa Kekaisaran kedua. Kondisi daunnya yang kering meningkatkan nilai jual selendang dari Kashmir dengan memberikan aroma yang sedap dan melindunginya dari serangga selama pengiriman. Nah, minyak nilam ini kandungan utamanya itu adalah terpen dan sesquiterpen ya. Itu merupakan senyawa kimia, fitokimia, merupakan karakteristik yang khas daripada adsiri. Berbeda dengan minyak nabati yang untuk cooking oil, minyak yang untuk dimakan itu kandungan utamanya adalah asam-asam lemak seperti laurat, palmitat, stearat dan lain-lain. Tetapi adsiri kandungan utamanya adalah terpen dan sesquiterpen. Nah, kandungan utama dari adsiri nilam ini adalah pacoli alkohol yang sudah sejak zaman Belanda sebenarnya itu dikirim melalui Singapura. Di Singapura dulu itu disuling daun-daun ya, daunnya dibawa ke Singapura, kemudian disuling dan kemudian baru dibawa ke Eropa atau ke Belanda, Amerika, Prancis dan lain-lain. Nah, kandungan utama daripada minyak nilam itu adalah pacoli alkohol yang digunakan untuk fiksatif parfum. Jadi minyak nilam ini dia mengandung pacoli alkohol yang titik didihnya itu 287 ya, 287 derajat Celcius, dan ketika dicampur dengan senyawa volatil yang lain, senyawa aroma-aroma yang lain, senyawa itu terikat dengan pacoli ini sehingga dia tidak mudah menguap. Menguap tetapi menguapnya itu pelan-pelan slow release. Sehingga kalau sebuah parfum ditaruhkan minyak nilam, maka dia akan menjadi parfum yang long lasting ya, yang tahan lama dan seterusnya. Dan itu digunakan oleh negara Prancis, Amerika dan lain-lain sampai dengan hari ini. Jadi ketika saya baru pulang sekolah itu diminta Bapeda melakukan kajian itu, kita lihat bahwa nilam merupakan komoditas ekspor, dia berkontribusi untuk margin perdagangan ekspor impor, dia berkontribusi untuk current account deficit Indonesia, dia berkontribusi untuk devisa negara dan lain-lain.
Dan nilam ini memiliki nilai ekonomi yang 1/4 hektar pun berdampak ekonomi. Jadi dia 1 hektar itu bisa 200 kg minyak. Kalau dikali dengan 500.000 saja itu bisa dapat 100 juta. Biaya operasional 30 juta. Berarti dalam 8 bulan itu akan ada margin keuntungan untuk masyarakat 70 juta. 70 juta bagi 8 itu dapatnya 8.750.000. Jadi masyarakat yang tanam nilam 1 hektar miskin dia bakal ada penghasilan per bulan 8.750.000, dan itu sangat potensi untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Apalagi hari ini yang harganya itu 1.800.000, 1.900.000 per 1 kilo. Artinya yang tadi marginnya 8.750.000, maka hari ini potensi per bulan pendapatan masyarakat itu adalah 16 juta lebih untuk 1 hektar saja. Nah, karena itulah kemudian kita pilih nilam ini untuk kita kaji. Kita sarankan kepada Bapeda setuju, dan kemudian kita mulai keliling Aceh untuk mendapatkan informasi dari hulu ke hilir apa yang terjadi, kenapa produk kita yang demikian luar biasa ini diperlukan oleh market internasional tapi petaninya miskin, dan seterusnya. Nah, hasil kajian itu jadilah dokumen yang namanya Sistem Inovasi Daerah Nilam. Ya, saya yang tulis waktu itu Sistem Inovasi Daerah itu sekitar tahun 2016 ya. Kemudian 2017 juga kita lapor ke Pak 2016, kemudian kita lapor ke Pak Rektor bahwa hasil rekomendasi dari dokumen SIDA namanya, Sistem Inovasi Daerah Nilam itu merekomendasikan adanya pusat inovasi, pusat riset untuk membantu rakyat. Sebab rakyat kita itu tanahnya kecil-kecil ya. Jadi kalau kita hanya ada 2 cara, dia secara tradisional itu 4 hektar baru nilai ekonomi pertanian itu cocok ya. Kecuali diberi sentuhan inovasi atau skala hektarnya diperbesar. Ya, nah, untuk nilam dia dengan 1 hektar bahkan setengah hektar pun sudah bernilai ekonomi yang sangat bagus. Jadi kita lapor ke Pak Rektor, Pak, kita perlu support rakyat Aceh, bagaimana kita memberi inovasi berdasarkan riset. Dan kemudian akhirnya kita dirikanlah ARC tanggal 8 Desember 2016. Itu 1 tahun setelah kajian-kajian kita lakukan, mungkin 1 tahun lebih lah ya. Kita kajian segala macam, lapor Pak Rektor waktu itu Profesor Samsul setuju didirikan ARC, kita dirikanlah ARC. Nah, dari sejak pendirian ARC sampai dengan hari ini itu capaiannya sangat banyak sekali. Sebagai pusat riset mungkin nanti kita jawab pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi itu alasannya kenapa kemudian kita mengangkat nilam, karena memang nilam komoditas lokal unggulan, komoditas ekspor, punya nilai ekonomi tinggi dan bisa diusahakan oleh rakyat kecil, dan punya pengalaman dan sejarah yang panjang di Aceh sejak zaman Belanda. Sayangnya nilai inovasinya tidak ada, makanya kita perlu support, kampus perlu support supaya nilai inovasi itu menjadi tinggi sekarang. Dan inovasi hulu hilir yang kita lakukan sudah berdampak cukup banyak sekarang. Dulu hanya 4 kabupaten tanam nilam, sekarang 17 kabupaten tanam nilam. Dulu harganya 300.000, hari ini 1.800.000, 1.900.000. Itu latar belakang pendirian daripada ARC. Terima kasih Pak dari jawaban sebelumnya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi dari penjelasan Bapak tadi kami juga dapat mengambil kesimpulan bahwa tadi sebelum membuka ataupun membangun ARC tadi telah dilakukan riset-riset ataupun kajian-kajian selama 1 tahun nih Pak. Jadi kira-kira bagaimana sih cara Bapak ataupun cara dari tim Bapak untuk berbagi pengetahuan dan terutama dalam mendukung pengembangan produk. Jadi kan ketika mencari riset tadi, oh ini ada nilai jualnya, oh ini ada nilai ekonominya. Bagaimana maksudnya itu bagaimana caranya dapat bahwa ini bisa jadi sistem nilai jualnya. Ya, jadi memang kita tugas utama ARC, tugas kita banyak ya. Di antara yang utama itu adalah knowledge development, knowledge and technology development. Nah, di dalam knowledge and technology development itu tentu bakal ada fungsi daripada knowledge managementnya. Bagaimana ilmu itu mulai diinformasi dulu ya. Informasi itu ditangkap, informasi itu dikelola, informasi itu diolah, informasi itu disimpan, informasi itu didistribusikan, informasi itu digunakan. Ya, ini kan bahagian daripada knowledge management yang tadi disebutkan. Jadi kita pun melakukan itu, fungsi-fungsi itu. Langkah pertama sebenarnya sebelum sampai ke situ, kita mulai dengan rekrutmen.
Jadi kita nggak mungkin kerjakan sendiri ya, karena keahlian kita kan sehebat-hebatnya kita paling kita bisa ahli di satu bidang. Sementara membantu hulu hilir industri nilam itu perlu banyak ilmu, perlu banyak orang. Nah, kita mulai dari rekrutmen orang-orang. Ini sangat penting ya dalam organisasi, paling penting. Itu saking pentingnya, itu orang-orang top dunia kalau dia rekrut karyawannya, itu dia turun langsung. Steve Jobs dia turun langsung interview pegawainya. Nggak dia serahkan kepada HRD, dia sendiri yang interview. Begitu juga dengan yang punya Amazon, yang punya Google, yang punya ini. Mereka saking pentingnya karyawan itu dia interview sendiri. Saya pun begitu juga. Di awal-awal itu saya rekrut sendiri kawan-kawan. Kita pilih memang yang selain pintar tapi juga bijaksana, punya jiwa pengabdian yang besar dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kita punya tim kecil ya. Tim kecil ini kita punya chemistry yang cukup baik. Dari tim kecil ini kita mulai kemudian belajarlah tentang nilam ini. Kita mempelajari dari data-data sekunder, kita belajar dari jurnal, kita belajar dari informasi di koran, kita belajar TV, kita belajar manuskrip, macam-macam. Bahkan ada dokumen dari Museum Belanda yang juga kita pelajari. Karena ada informasi tentang itu, dan ada di slide kita ada terkait dengan Museum Belanda itu ya, yang bercerita tentang nilam itu. Nah, setelah kita punya tim, kita kemudian membuat roadmap. Karena kalau kita bekerja tanpa roadmap itu ibarat bekerja tanpa perencanaan. Bukan tidak bisa, tetapi sering-sering loss. Jadi roadmap itu akan memberi acuan gambaran besar ya, the holistic picture. Apa yang akan kita lakukan dalam 10 tahun ke depan. Kita membuat roadmap, tahun ini kita buat apa, tahun ini buat apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setelah ada orangnya, kemudian orang-orang ini mencari data-data dan informasi yang cukup di bermacam literatur, dan kemudian setelah itu kita mulai membuat acuan kerja yang kita sebut dengan roadmap dan master plan. Pada tahun ini apa yang kita kerjakan, tahun ini apa yang kita kerjakan, begitu seterusnya. Dan kemudian kita bekerja itu berdasarkan keahlian tim kita tadi itu. Nah, tim itu waktu itu nggak banyak ya, sekitar ya 6 sampai 10 orang gitu. Mungkin awalnya sih 3 orang cuman tim intinya, saya, Pak Indra dan Pak Eli. Kemudian berkembang ke Ibu Suraya, berkembang Hesti, berkembang ke macam-macam tuh sekitar 11, Prof Rina, sampai ada sekitar 11 orang waktu itu. Nah, ini kita kemudian buat roadmap-nya. Setelah roadmap-nya itu ada, kita jabarkan dalam bentuk program ya, program-program dengan 100 aktivitas unggulan. Jadi memang bekerja sistemik gitu. Ada visi misi, ada strategi, ada buat program, ada macam-macam sampai dengan 100 aktivitas unggulan. Nah, setelah itu kan semuanya di atas kertas, dan itu boleh dibilang mimpi semuanya. Ya, mimpi, tapi kita yakin bahwa mimpi itu suatu hari akan terwujud. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari uang untuk membiayai program-program tadi itu. Mulailah kita buat proposal ya, ditolak di mana-mana, diterima, diejek, itu biasalah. Yang namanya direndahkan itu memang bagi kita nggak ada masalah, tapi setiap jatuh kita bangun kembali, jatuh lagi, bangun lagi, berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita bangun ya. Memang kita akan jatuh, tetapi kita punya kemampuan untuk bangkit kembali dan melanjutkan perjuangan. Jadi konsisten aja, kita punya komitmen yang sangat tinggi ini, ingin membela rakyat, dan kemudian kita konsisten. Ya, sering saya bilang, without commitment we never start, without consistency we never end. Tanpa komitmen kita nggak pernah memulai, tanpa konsistensi kita tidak akan pernah menyelesaikan. Cari uang akhirnya pelan-pelan dapat uang ya. Yang pertama itu mulai trust. Setiap 1 rupiah uang yang kami dapatkan itu kita gunakan dan kita pertanggungjawabkan dengan sangat cermat dan baik. Akibatnya setiap kali kita dapat grant, kita selalu ranking 1 di nasional. Saya tahunya belakangan juga, waktu itu tentu nggak tahu. Belakangan setelah ARC ini populer, sedemikian rupa dikasih tahu. Dulu Bapak itu selalu nilainya terbaik. Walaupun waktu kita direview sama reviewer dihajar kita habis. Hajar maksudnya dikritisi, jelek itu segala macam ya. Tapi ternyata jawaban-jawaban kita itu akhirnya dengan program yang kita lakukan itu bisa. Nah, jadi setiap tahun kita punya dapat uang. Setelah kita mulai ada program, kita udah mulai lakukan riset, kita melakukan riset itu ada hasilnya, orientasi riset kita. Nah, ini unik di ARC itu. Riset kita itu orientasinya adalah market. Nah, market ya, jadi tidak untuk Scopus sebenarnya, walaupun kita Scopusnya juga banyak ya, tetapi risetnya adalah market. Biasanya itu ya, kalau di kampus dia mengikuti apa yang disebut dengan teknologi readiness level, TRL, atau kalau dalam bahasa kita itu TKT.
ke tingkat kesiapan teknologi, mulai dari 1 sampai dengan 9. 9 itu masuk ke market. 87 biasanya melewati lembah kematian inovasi yang disebut dengan Death Valley Innovation. 5, 6 ya, 7, 8 masuk jurang. Kalau yang lolos jurang 9 masuk ke market. 6, 5 itu riset-riset pengembangan, 1 sampai 4 riset-riset dasar. Jadi kami mensiasati ini biasanya masuk ke market itu belasan tahun baru masuk ke market. Profesor udah tua di kampus dia. Tua di kampus baru risetnya masuk ke market. Sayangnya beberapa kejadian belasan tahun dia menghabiskan TRL ini, begitu masuk ke market nolak. Karena teknologinya udah lama, udah belasan tahun yang lalu, nggak up to date lagi. Nah itu dikeluarkan oleh kementerian yang rumus TRL itu tadi. Apa yang kita lakukan? Kita mengembangkan yang disebut dengan leapfrog innovation. Leapfrog innovation itu inovasi lompatan kata. Ini inovasi lompatan kata. Ini katanya nih. Saat lompat, ya begitu dia lompat sini satu langkah, dia lihat kiri, dia lihat kanan, dia lihat ke depan, kadang-kadang dia lihat ke belakang. Oh mayo hanacanya, balik lagi dia sebentar, balik sini. Ya, nanti dia lompat lagi ke sini, lihat kiri kanan segala macam. Oh peluang sebelah kanan, lompat ke kanan. Lihat kiri kanan, dia lompat ke sini. Dan seterusnya begitu. Nah, apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah feedback market. Jadi kami TRL 1, 2, 3 langsung lempar ke market. Produk kita dapat 1, 2, 3 TRL-nya udah teruji sedikit proven, lempar ke market. Market kemudian memberi feedback, kemasan kita nggak bagus, aromanya menyengat, ini nggak tahan lama, bercampur dengan keringat, macam-macam gitu feedbacknya itu. Kita balik lagi, perbaiki, lempar lagi ke market. Nah, dengan cara seperti ini, kalian lihat sekarang, hanya dalam waktu beberapa tahun, hak kekayaan intelektual kita 30 buah. Artinya kita sudah 30 produk inovasi nilam yang sudah masuk ke market dan sudah dapat izin edar. Sempurna, no one is perfect, ya. Tapi kita sudah memangkas waktu yang tadi 12 tahun hanya dalam waktu 8 tahun. Katakanlah pengembangan produk itu sekitar 5 tahun terakhir, produk kita itu sudah banyak menghasilkan income generating. Nah, jadi langkah-langkah itu kita lakukan ya. Setelah tadi cari uang, kita dapat banyak uang. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerjasama dengan pendekatan pentahelix. Jadi kita nggak bisa sendiri juga. Kita membina masyarakat itu perlu uang minyaknya. Dia nggak perlu teknologi tinggi-tinggi kali masyarakat kita. Nggak perlu dia inovasi tinggi-tinggi kali. Yang dia perlukan hari ini dia punya minyak, hari ini dia dapat uang. Kan masyarakat kita gitu. Nah sementara kita nggak punya uang, akhirnya kita harus bekerja sama dengan pebisnis. Kita kembangkanlah apa yang disebut dengan pentahelix approach. Pendekatan kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat. 5 komponen ini bersama-sama mengembangkan inovasi. Ya. Nah kemudian setelah ini berkembang, tentu kita mulai pelan-pelan melangkah ke tangga selanjutnya. Kita tadi udah buat master plan dan roadmap. Pada tahun kesekian kita harus ekspor, tahun kesekian kita harus punya desa binaan, tahun kesekian kita harus punya, itu yang roadmap tadi ya. Jadi secara perlahan-lahan semua mimpi-mimpi itu saya boleh katakan semua sekarang sudah terwujud. Everything has been come true now ya. Jadi semua mimpi kita sudah terwujud dan tinggal lagi sekarang adalah scaling up, memperbesar, menguatkan dan melakukan inovasi-inovasi yang lebih baru sehingga kita bisa masuk ke internasional. Sekarang kita udah mulai kerjasama dengan Jerman, ya kan, dengan Perancis. Mudah-mudahan nih IRC akan semakin berkembang. Baik Pak, jadi dari penjelasan Bapak sebelumnya, mungkin tadi Bapak udah mengatakan ada 30 produk yang udah dihasilkan. Mungkin apa saja sih Pak produk yang terbaru yang dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir ini? Mungkin yang terbaru-baru saja. Baik, jadi produk kunci membuat produk adalah purifikasi dengan teknologi molecular distillation and fractionation. Sebab minyak nilam dari rakyat nggak boleh langsung buat ke produk. Biasanya minyak nilam rakyat itu langsung ekspor. Which is sebenarnya minyak nilam ini juga produk, ya produk intermediate, ya dari daun menjadi minyak, ya. Nah minyak ini kemudian kita purifikasi dari crude patchouli menjadi high grade patchouli. High grade patchouli ini juga produk. Ini adalah intermediate produk juga. Ada 4 macam high grade patchouli. Nah dari high grade patchouli inilah kita buat parfum. Kita buat skincare, serum anti-aging, kita buat moisturizer, kita buat toner, kita buat facial wash, kita buat medicated oil, kita buat bermacam-macam produk yang tadi saya sudah sampaikan. Nah produk-produk itu kemudian hasil dari formulasi juga. Jadi nggak cuma nilam di situ. Kalau cuma nilam misalnya aromanya tentu nggak enak, karena dia aroma minyak nilam itu nggak enak memang, walaupun bagi sebagian orang disukai.
Tapi fungsi utama minyak nilam kalau di dalam parfum adalah mengikat. Jadi kita komposisi dengan essential oil yang lain, jadilah parfum yang wanginya enak tetapi tahan lama. Fungsi utama dari nilam itu adalah tahan lama, yang disebut dengan fiksatif. Fiksatif itu adalah kemampuan pacoli alkohol untuk mengintervensi kesetimbangan titik uap senyawa volatil. Senyawa-senyawa yang mudah menguap itu bisa diikat oleh dia. Kenapa bisa diikat? Karena persamaan secara fisik. Viskositasnya dekat, kemudian density-nya dekat, sehingga dia bisa bercampur dengan baik dengan senyawa yang lain. Tapi kelebihan daripada pacoli alkohol adalah titik didihnya 287 derajat Celcius. Jadi dia susah menguap, yang menyebabkan orang yang bercampur dengan dia juga menjadi susah menguap. Jadi produk-produk itu sekarang banyak ya. Kita ada brandnya, ada Biona ya, ada Elgina. Elgina malah diproduksi oleh perusahaan di Bogor. Itu di pabrik di kawasan industri Cilengsi Bogor, dia produksi brand dengan merek Elgina dan kita dapat bagi hasil 20%. Dan mereka juga membeli minyak nilam high grade pacoli fraksi ringan dari kita dengan harga yang tinggi. Kalau harga masyarakat 600.000, yang high grade pacoli ini 2.500.000. Kalau harga di masyarakat 1.700.000, berarti yang ini mendekati 4 juta yang minyak nilam yang sudah kita proses tadi. Ada lilin aromaterapi, banyak lah, scrub, macam-macam. Jadi Pak, dalam mengembangkan produk-produk tadi, mungkin apakah ada tim khusus dari tim riset ARC ataupun ada departemen khusus yang bertanggung jawab dalam mengembangkan produk tadi? Ya, di ARC itu ada divisi tentang produk innovation ya, yang menangani masalah pengembangan produk, kemudian juga ada yang menangani masalah UMKM, pelatihan startup dan lain-lain, itu semuanya divisi ada. Sekarang pengurus ARC itu ada 80 orang. Profesor, doktor, master ya yang ada di situ, dan masing-masing punya distribusi konsentrasi pekerjaannya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bahwa ada kelembagaan bisnis. Nah, kalaupun kita membuat produk, development produk, banyak dosen-dosen lain juga banyak buat produk, tetapi berakhir di prototype. Dia tidak berkembang karena tidak dijual. Tidak berkembang karena tidak melibatkan market dalam produk developmentnya, karena mengikuti TKT tadi, ya tualah di TKT itu gitu kan. Sedangkan kita menggunakan leapfrog innovation, lompat, lihat kiri, lihat kanan, balik lagi, perbaiki, lompat lagi lebih jauh, lihat kiri, lihat kanan, perbaiki lagi, lompat lagi lebih jauh. Jadi kita melibatkan market, apa yang diminta oleh market, sehingga produk kita ini bisa diterima oleh market dan bertahan, berkembang dan seterusnya. Nah, jadi ada unit-unit usaha, kita membentuk yang namanya Koperasi Inovasi Nilam Aceh. Koperasi ini kita handle dengan baik, anggotanya dosen, pengurus ARC, ada juga petani, ada juga penyuling di koperasi ini. Koperasi inilah yang berhak mengkomersialisasikan hasil-hasil inovasi dari ARC tadi. Kita berikan, kita buat perjanjian, kita dapat bagi hasil 40% dari mereka. Jadi kampus ARC buat rumah produksi, diberikan kepada Koperasi Inovasi Nilam Aceh, Inovat, dikomersialisasi, kita dapat bagi hasil. Mereka konsentrasi untuk memperbanyak produk dan jual. Apalagi untungnya, Inovat itu bisa dapat izin edar, kalau kampus nggak bisa. Kita nggak bisa buat izin edar, ngusulin nggak bisa kampus. Yang boleh itu PT, yang boleh itu badan usaha, koperasi boleh, CV boleh, dan seterusnya. Itu sebabnya kenapa kemudian koperasi ini bisa berkembang. Tahun 2023 koperasi ini dapat menjadi koperasi terbaik nomor 1 di Aceh. Dia dapat penghargaan dari BPOM Pusat. Kita punya startup. Selain koperasi kita punya startup namanya PT Biona Cedah Rupa. Ini CEO-nya nih yang jilbab hitam plus bunga-bunga. Namanya Dinda. Ini CEO-nya. Tahun 2023 startup Biona ini, PT Biona Cedah Rupa ini menjadi startup terbaik di Indonesia dari BRIN. Jadi kita sangat serius. Kita punya mitra PT Ugreen Aromatik Internasional untuk ekspor nilam. Ya, bukan PT kita, karena USK baru bisa buat PT tahun ini. Hampir siap dikit lagi. Nah, dulu kita nggak boleh buat PT. Tapi kalau dulu, seandainya dulu kita nggak buat koperasi dan lain-lain bermitra, ya nggak bisa bisnis kita. Ya kan, nggak bisa berbisnis. Kita terpaksa harus bermitra lah kira-kira. Nah, sekarang kita sudah punya PT sendiri dan insya Allah kita akan bisnis juga terkait dengan Adsiri. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kan tadi ARC sudah dikembangkan sampai sejauh ini Pak.
dari proses pengolahan tadi, apakah dari hasil produk tadi adakah platform khusus yang dikembangkan oleh ARC untuk menjual-jual produk secara online Pak, atau menggunakan atau memanfaatkan internet gitu? Ya, ada. Jadi pertama ARC sekarang sudah punya 2 store. Itu bukan online ya, dia fisik ya. Itu di USK Store, satu di AAC, satu lagi store kita di Pelabuhan Balohan Sabang. Nah, tapi sejak lama juga bisnis kita yang di Innovat itu, yang dikelola oleh Innovat, Koperasi Inovasi Nilam Aceh itu, mereka punya toko online-nya. Ada toko online, mereka juga masuk di Shopee, di TikTok, Instagram, di macam-macam. Dan sekarang ini Nilam juga sedang dibuatkan platform digital oleh ILO, International Labour Organization. Itu memang dibuat khusus ya, yang akan menangani rantai nilai dan rantai pasok daripada industri nilam. Belum selesai, tapi akan selesai tahun ini insya Allah, dan itu akan menjadi salah satu platform digital yang khusus untuk nilam, dibuat oleh International Labour Organization, didukung oleh SECO dari kedutaan Swiss. Nah, gitu. Mungkin Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana hubungan antara pengelolaan pengetahuan dengan kesuksesan inovasi yang yang dihadapkan oleh ARC, dan kira-kira apa nilai tambah yang signifikan bagi ARC dengan mengelola knowledge tadi Pak? Ya, makanya dalam setiap presentasi saya judulnya itu adalah Research Based Innovation from University to International Market. Itu semuanya adalah pengelolaan knowledge, pengelolaan yang tadi mulai dari saya bilang, kumpulkan informasi, diolah, kemudian macam-macam sampai didistribusi. Nah, kita banyak publikasi di jurnal juga, kita banyak juga, kita ada konferensi internasional juga, bagian dari sistem distribusi knowledge ya, dan seterusnya. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini itu betul-betul dari ada komoditas lokal, diintervensi dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, dikelola dengan baik, ujungnya adalah nilai ekonomi. Ya, ekonomi. Saya kasih contoh nih. Apa yang kita lakukan di Gayo, itu ada satu kecamatan namanya Tripe Jaya, ada 6 desa, jumlah masyarakatnya yang terlibat di dalam petani itu 282 orang. Ya, kita bina kelembagaannya yaitu koperasi Alexir de Gayo, kemudian kita bina masyarakatnya dari hulu ke hilir. Dan sekarang sudah 21 kali ekspor dari kecamatan tersebut ke Perancis. Sekali ekspor itu 800 juta. Jadi kalau 21 kali itu ya sekitar 16,8 miliar udah uang mengalir ke masyarakat. Bayangkan tuh, dengan pengelolaan ilmu pengetahuan, teknologi, memberdayakan segala macam, dan ujungnya kita mendapatkan income generating yang kita dedikasikan untuk masyarakat. Di segmen yang lain, di produk turunan, dari daun kita proses jadi minyak, kita purifikasi jadi high grade pacoli, kita kembangkan formulasinya, kita buat produknya, kita urus izin edarnya, kita jual dapat uang. Dari pecahan ini tadi banyak publikasi yang sudah kita buat, kita sebarkan ke masyarakat. Dari cabang ini tadi kita buat pemberdayaan masyarakat, knowledge transfer dan lain-lain. Jadi ini semua adalah knowledge management. Baik Pak, mungkin terima kasih Bapak atas waktunya, dan mohon maaf jika kami ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.